Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat SMP LMTS se-Kabupaten Sumbawa tahun 2025. Kita akan mulai dari tahap pengenalan dan yel-yel, dimulai dari Regua SMP Negeri 1 Labuan Badas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 1 Labuan Badas. Saya selaku juru bicara, nama saya Lalita Zakira Hairunisa. Dan di sebelah kanan saya ada Tari Rahmat Aulia. Di sebelah kiri saya ada Putri Ayana Zulfaira Bilqis. Siapa kita? Kami siswi-siswi SMP Negeri 1 Labuan Badas. Kami kuat, kami hebat, dan kami datang untuk menang. Spam lab, luar biasa. Museum, hatiku. Ya, sebelum tangan yang luar biasa untuk Regua dari SMP Negeri 1 Labuan Badas. Dan kita beralih ke Regu B, SMP Negeri 1 Lujo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 1 Lunyuk. Saya selaku juru bicara. Perkenalkan, nama saya Auranini Faradila. Di sebelah kanan saya Regita Anggraini Putri. Di sebelah kiri saya Resni Julian Putari. SMP Negeri 1 Lunyuk, prima, prestasi, inovasi, maju, lestarikan budaya, museum di hatiku. Salam kami dari Sumbawa Selatan. Spen salut, yes. Terima kasih. Ya, Spen luar biasa. Regu B dari SMP Negeri 1 Lunyuk. Dan kita beralih ke Regu C, SMP Negeri 1 Labangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan Kecamatan Labangka. Saya juru bicara Muhammad Mizan Atialdi. Di sebelah kanan saya ada dan di sebelah kiri saya. Baik, kami tim Saka siap mengikuti lomba LCCM tingkat Kabupaten Sumbawa tahun 2025. Spensla, yes, yes, yes. SMP 1 Labangka, Cerdas terampil, dan religius. museum di hatiku. Terima kasih. Ya, itu dia dari Regu C dari SMP Negeri 1 Labangka. Dan kita beralih ke Regu D, SMP Negeri 1 Moyo Hulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan SMP 1 Moyo Hulu dengan saya Rizky Awalani Setiawan selaku juru bicara, dan partner di sebelah kanan saya Angkat Rika Lestari, dan partner di sebelah kiri saya Widi Nur Humaini. Intan Bulai Tanah Spensaku Bangka Tokal Balajar Rena Rabenta nyaman nyawe Rena Rabenta nyaman nyawe SMP Negeri 1 Moyo Hulu. Sudah? Museum bukan tempatnya sepi, Lalu apa dong? tapi tempat menyalakan mimpi. Satu hati, satu tekad. Hebat. Salam museum, lestari budaya, museum di hatiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi 4 regu. Dan yang terakhir adalah regu dia dari SMP Negeri 1 Moyo Hulu. Iya. Oh, penonton. Oh, mana sudah penonton? Oh, penonton. Lanjut. Baik, kita lanjut untuk babak yang pertama. Mohon juru bicara untuk dapat maju ke hadapan Dewan Juri.
Baik, kepada pengamat dan seluruh pengamat, izin pengamat untuk dapat dilihat soalnya masih terkunci dan tersegel. Izin penonton juga. Soal untuk regu A yaitu soal nomor 8. Soal 8. Dewan juri sudah siap? Ibu udah pakai soal? Bapak udah pakai soal? Iya. Untuk penyisihan 1, 2, A, B, C, dan D, saya yang akan memandu ya. Silakan. Baik, soal pertama untuk regu A. Mohon penonton bisa diam. Adanya kebijakan permusiuman setelah otonomi daerah di tahun 2000 hingga 2011 membawa dampak pada perubahan pada pengelolaan museum negeri di berbagai daerah. Pengelolaan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat beralih dikelola oleh siapa? Pemerintah Indonesia. Salah, silakan. Regu B, C, dan D direbutkan. Silakan regu C. Pemerintah daerah. Betul. Jadi pemerintah daerah bisa di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten. Jadi tidak ada jenjang lagi
pemerintah dari pusat bisa langsung kepada kabupaten, dari pusat bisa langsung kepada provinsi. Jadi bisa kepada pemerintah daerah ke pemerintah daerah. Ya. 100 untuk regu C. Ya. Soal selanjutnya, mohon semuanya dengarkan soalnya ya. Sebutkan salah satu cara perolehan atau pengadaan koleksi di museum. Pelestarian. Salah, silakan. Regu D silakan. Hibah atau titipan? Silakan. 100 regu D. Jadi jawabannya bisa hibah, titipan, pinjaman, tukar menukar dengan museum lain, hasil temuan atau hasil survei, ekskavasi dan sitaan serta imbalan jasa. Regu D 100. Soal selanjutnya, apa nama badan hukum dan peradilan pada masa kerajaan Majapahit? Sudah 5 detik, silakan regu B, C dan D diperebutkan. Silakan regu D. Sabto Papati. 100 regu D. Sabto Papati. Soal selanjutnya, makam Fatimah binti Maimun sebagai bukti masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ke-11. Di daerah manakah ditemukan makam tersebut? Silakan regu lain, sudah 5 detik. Silakan regu D. Leran Gresik, Jawa Timur. 100 regu D. Setiap bentar. Begitu 5 detik tidak menjawab akan langsung saya lempar ya. Nah, peraturan kita 5 detik ya. Soal selanjutnya, Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja siapa? Purnawarman. 100. Selanjutnya, organisasi Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1920 di Kauman, Yogyakarta. Siapakah pendiri organisasi tersebut? Silakan B, C dan D diperebutkan. Silakan regu D. Kiai Haji Ahmad Dahlan. 100 regu D. Jadi kalaupun dipencet saya tidak akan menunjuk. Pada saat sudah dilempar baru ditunjuk oleh baru ya. Kalau rebutan baru boleh langsung. Kalau sudah saya bilang silakan regu B, C dan D baru boleh mencet ya. Silakan. Soal selanjutnya, siapakah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang pada tahun 1830 melakukan sistem tanam paksa atau Koterstelsel? Silakan B, C dan D. D. Van den Bosch. 100 untuk regu D. Soal selanjutnya, di manakah tempat dilaksanakannya perundingan Romroyan pada tanggal 7 April 1949? Sumatera. Salah. B, C dan D silakan diperebutkan. Tidak ada penonton? Nonton di mana? Salah. Hotel Iya. Des Indes Jakarta. Jakarta, luar biasa penonton. Oke, soal selanjutnya, Amerika Serikat turun tangan dengan mengutus diplomatnya guna menyelesaikan masalah Irian Barat antara Indonesia dan Belanda. Apa nama diplomat Amerika tersebut? Silakan B, C dan D diperebutkan. Tidak ada penonton? Tidak ada juga ya. Jawabannya ada Ellsworth Bunker. Ya, itu namanya. Soal terakhir untuk regu A. Tayangan gambar. Soal 8. Benda ini salah satu koleksi Museum Nasional berupa alat pemotong atau pengiris buah pinang dan merupakan bagian dari peralatan makan siri. Apa nama koleksi tersebut? Cangga. Salah. 1
1, 2, 3, 4, 5 B, C dan D, silakan. Tidak ada. Jawabannya penonton. Penonton apa jawabannya? Penonton nggak lihat gambar ya, coba aja. Kacip. Kacip. Iya, kacip. Betul ya. Ya. Beri tepuk tangan untuk regu A sudah menyelesaikan. Kita lihat skor sementara. Jadi regu A hanya mendapatkan nilai 100. Regu B kosong. Regu C 100. Regu D Iya. 500. Ya, regu A 100, regu B kosong, regu C 100, dan regu D 500, dan masih unggul sementara regu D dengan skor 500. Ya, kita lanjutkan dengan Ya, kita beralih ke regu B. Regu B sudah siap, mohon mic-nya jangan diturunkan ya. Soal nomor 5. Teman-teman, soal nomor 5 masih tersegel. Jangan sudah siap? siap. Soal pertama untuk regu B. Pada pelita 2, tahun anggaran 1974 atau 1975 hingga 1974 dari 1979 dibangun 25 museum di wilayah Indonesia, termasuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Museum NTB diresmikan pada tanggal 23 Januari 1982 dan diberi nama apa? Ya, regu C silakan. Museum Negeri NTB. Betul, 100 regu C. Soal selanjutnya, mohon fokus regu B. Apa penghargaan internasional yang pernah diraih oleh Basuki Abdullah? Silakan C, D dan A. Tidak ada. Penonton. Jawaban yang benar adalah memenangi sayembara melukis di Belanda pada tahun 1948. Soal selanjutnya, sebutkan salah satu dari 4 faktor utama pendukung penyajian koleksi museum. 1. Pengelolaan museum. Satu saja, boleh salah satu. 100 regu B. Selanjutnya, di Gua Lawa, Sampung Ponorogo, Jawa Timur, banyak sekali ditemukan alat-alat seperti kapak, flakes, batu penggilingan, dan beberapa alat dari tulang. Oleh karena banyak ditemukan alat-alat dari tulang, maka gua tersebut dinamai apa? Silakan rebutan. Silakan regu D. Sampung Bon Kultur. Betul, 100 untuk D. Soal selanjutnya, apa nama candi Buddha yang dibangun oleh Raja Panangkaran yang beragama Hindu dan membuktikan bahwa kehidupan masyarakat beragama Hindu dan Buddha sudah hidup berbandingan di Mataram kuno? Sebutkan salah satu candi tersebut. Silakan C, D, A. Silakan A. Borobudur. Salah. Regu A min 50. Jawaban yang benar adalah 1. Candi Kalasan, 2. Candi Arca Manjusri. Soal selanjutnya, dalam rangka memperluas keanggotaan Serikat Dagang Islam, nomor 6 soal selanjutnya, Kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Mansur Shah tahun 1458 hingga tahun 1477
Kejayaan Kerajaan Malaka didukung oleh armada laut yang kuat. Siapakah nama pimpinan Angkatan Laut Kerajaan Malaka? Silakan D. Laksamana Hang Tua. 100 untuk Regu D. Ini bukan babak bukan ya. Kasihan kalian ya. Regu D 100. Soal selanjutnya, dalam rangka memperluas keanggotaan Serikat Dagang Islam atau SDI, diubah namanya pada saat dipimpin oleh HOS Cokro Minoto. Apa nama pengganti Serikat Dagang Islam? Silakan CDA. Silakan D. Sarekat Islam. 100 Regu D. Soal selanjutnya, hasil kerja Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945 menghasilkan Dasar Negara Indonesia Merdeka yang dikenal dengan nama apa? Silakan CDA perebutan. Silakan A. Piagam Jakarta. 100 untuk Regu A. Soal selanjutnya, nama perundingan Romloyen diambil dari nama masing-masing ketua delegasi Indonesia dan Belanda. Siapa nama ketua delegasi dari kedua negara tersebut? Silakan rebutan. Silakan Regu A. Mr. Mohroyen Indonesia. Dan Belanda Dr. Andrus. Vans JH Vans Royen. Namanya tidak lengkap dan gelarnya salah. Yang betul adalah Mr. Mohroem dari Indonesia. Dia tidak pernah menyebutkan Muhammad, tetap dia bilang Moh. Dia tidak mau dibilang Muhammad. DR Mr. Mohroem dari Indonesia dan Doktor bukan Dr. Andus Van Royen perwakilan dari Belanda. Regu A min 50. Tayangan gambar. Gambar ini adalah salah satu cagar budaya tingkat nasional dengan nomor inventasi 1256-BTA-MJK-24-PIN. Koleksi pengelolaan informasi Majapahit. Apa nama cagar budaya tersebut? C. Silakan. Salah. C D A. A silakan. Arca Amoga Pasha. Salah. Regu A min 50. Yang benar adalah Arca Garuda Wisnu. Ya. Untuk penyisihan kedua, untuk Regu B nilainya Regu A min 50, Regu B 100, Regu C 100, Regu D 300. Regu C mana? Nggak ada. Nomor 1 saja dia jawab. Satu saja. Iya, dia benar 2 kali. Dia benar sekali 100, benar sekali 100, salah 2 kali. Jadi nilainya 0. 3 kali salah, makanya dia di min 50. 2 kali dia benar, 3 kali dia salah, jadi min 50. Ya. C hanya 1 kali saja dia menjawab, di nomor 1 saja dia menjawab. Ini bukan akumulasi Pak, di penyisihan ini akumulasinya belum dibaca Pak. Iya, pengamat sepakat? Baik, kita fokus lebih dulu, kita tepuk tangan dulu. Silakan. Kita langsung saja baca hasil sementara dari 2 babak itu ya. Yang Regu A,
skor sementara 50. 50 kan tadi dia pertama dapat 100. Skor selanjutnya Regu B saat ini skornya adalah 100, Regu C 200 dan Regu D 800. Iya, pengamat Dia jadi 50. Jadi untuk penyanyi kedua ini Regu A 50, Regu B 100, Regu C 200, Regu D 800. ya, kita sepakat, pengamat tidak ada yang sepakat. Oke, kita lanjut untuk Regu C. Soal nomor 6. Masih tersegel. Soal nomor 6. Dewan juri sudah siap? Siap. Skoran siap. Sekarang sudah siap? Soal pertama untuk Regu C. Karena jumlah koleksi benda arkeologi yang semakin meningkat di Batavias Genootschap van Kusten en Wetenschappen atau BGKW, maka pada tahun 1862 dimulailah perencanaan dan membangun gedung museum baru. Gedung museum baru tersebut diresmikan dan diberi nama apa? Silakan. D, A, ya A. Museum Arca. Salah. Regu A min 50. Jawabannya yang benar adalah Van Het BGKW atau BGKW. Soal selanjutnya, atas inisiatif seorang Belanda bernama LJJ Caron, maka didirikan sebuah museum di Singaraja, Bali dalam rangka memelihara kekayaan seni sastra atau lontar agar tidak rusak atau hilang dan dapat diketahui dan dipelajari oleh generasi mendatang. Apa nama museum yang dimaksud? Silakan rebutan. Silakan D. Museum Bali. Salah. Regu D min 50. Jawabannya yang benar adalah Museum Gedong Kirtia Singaraja. Soal selanjutnya, berdasarkan penafsiran para sejarawan, siapa nama Raja Kutai yang pertama yang mendapat pengaruh dari India atau bahasa Sanskerta? Silakan rebutan. Raja Mulawarman. Salah. Regu Amin 50. Jawaban yang benar adalah Atwa. Regu Amin 50 ya. Candi Jago adalah candi yang dibangun pada abad ke-13 dan salah satu peninggalan dari kerajaan apa? Mataram kuno. Salah. Rebutan. Silakan. D, A, B tidak bisa. Penonton. Nonton. Jawabannya yang benar adalah Kerajaan Singosari. Sangat Iya. terkenal ya. 100 untuk Dewan Juri. Soal selanjutnya, Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan dengan memiliki wilayah yang luas pada masa Raja siapa? Silakan rebutan D, A, B. Silakan Regu D. Sultan Agung. 100 Regu D. Soal selanjutnya, sebutkan salah satu penyebab bubarnya VOC. Silakan Regu D. Banyaknya pegawai VOC yang korupsi. 100 untuk Regu D. Jadi jawabannya itu sebenarnya banyak ya. Banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi. Banyak pengeluaran untuk biaya peperangan, perang melawan Hasanuddin dan Goa contohnya. Banyak gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak atau terlalu banyak pegawai. Pembayaran dividen pada pemegang saham,
bertambahnya saingan dagang di Asia terutama dari Inggris dan Prancis, perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Batak 1755 yang demokratis dan liberal mengandung 1795 yang menganjurkan perdagangan bebas. Jadi regu D100. Soal selanjutnya, partai apa yang lahir dari hasil kongres antara organisasi Budi Utomo dengan Persatuan Bangsa Indonesia pada tahun 1935? Partai Indonesia Raya. 100 untuk regu C. Jangan ragu nak, jawab aja. Soal selanjutnya, siapa nama pemimpin peta yang melakukan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 14 Februari 1945? Silakan rebutan. Di kanan regu A. IR Soekarno. Salah. Min 50 regu A. Jawaban yang benar adalah Supriyadi. Kalau kalian yakin jawab saja ya, pas giliran kalian gak dikurangi nilainya. Salah ya. Kecuali yang merebutan dia salah baru dikurangi nilainya ya. Soal selanjutnya, pada saat terjadi agresi militer Belanda II, para pimpinan Indonesia seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta ditangkap oleh tentara Belanda dan diasingkan ke daerah mana? Maluku. Salah. Silakan rebutan. D, A, B. Tidak ada yang jawab. Yang benar adalah Bangka. Atau sekarang menjadi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Soal terakhir untuk regu C, tayangan gambar. Benda ini adalah salah satu koleksi Museum Nasional menggambarkan tokoh Pati Brojonoto. Topeng dengan warna biru menggambarkan karakter gagah yang baik hati. Apa nama koleksi tersebut? Silakan D, A, B. Tidak ada yang berani menjawab. Jawabannya adalah penonton. Gak bisa Penonton. lihat ya. Topeng Kili Suci. Baik, tepuk tangan untuk regu C yang sudah menyelesaikan. Kita tunggu dulu hasil skor sementara. Regu A min 150, regu B kosong, regu C 100 dan regu D 100. Regu D ada salah. Saya ulangi, regu A min 150, regu B kosong, regu D 100, regu C 100, regu D 150. Total silakan skorer. Ayo, semangat. Iya, semangat ya. Belum siap, saya ya. Jadi totalan kami regu A min 50, regu B 100, regu C 300, regu D 950. Ya, skor sementara untuk saat ini adalah regu A minus 150. Salah, min 50 mas.
Regu A min 50. Pak, Bu, dia tadi dapat nilai 50. Kemudian dia min 150. Kan tadi dia dapat 50. Terus tadi min 150. Min 100, Bu. Dia 150 taruh itu scorer. Min 100. Kan tadi nilainya dia sisa 50. Dia salah 150. Nah, betul itu. Jadi min 100, 100, 300, 550. Itu baru betul. Ya, saya bacakan ulang ya. Pengamat, saya bacakan ulang semua, saya bacakan ulang. Regu A minus 100, regu B 100, regu C 100, dan regu D 950. Masih C 300 dan regu D 950 memimpin, sementara regu D dengan skor 950. Soalnya untuk regu D, soal nomor 7. Soal nomor 7. Mas penyisihannya dia misi. Baiklah, semangat dulu, kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Iya, semangat ya dari Jangan Tegang. Soal pertama untuk regu D, mohon disimak. Museum ini didirikan pada tahun 1912 atas usul RAA Kromojoyo. Apa nama museum tersebut? Silakan ABC. Regu A. Batavia Bogor. Salah. Minus regu A min 50. Jawaban yang benar adalah Museum Mojokerto. Ya, 100 untuk Dewan Juri. Soal selanjutnya, pameran koleksi museum yang diselenggarakan dalam waktu relatif singkat, 1 minggu sampai dengan 3 bulan, disebut apa? Pameran khusus. 100 untuk regu D. Soal selanjutnya, pada tahun 1971, Direktorat Permuseuman untuk pertama kali mengelompokkan museum di Indonesia menurut jenis koleksi. Ketika itu dikenal 3 jenis museum. Sebutkan salah satu jenis museum tersebut. Museum Pusat. Salah. Silakan ABC rebutan. Tidak ada. Jawaban yang benar adalah museum umum, museum khusus, dan museum lokal. 100 untuk Dewan Juri. Soal keempat, masa bercocok tanam dapat disejajarkan dengan zaman apa? Zaman Neolitikum. 100 regu D. Soal nomor kelima, prasasti Talang Tuo merupakan salah satu sumber sejarah yang menjadi bukti keberadaan kerajaan apa? Tarumanegara. Salah. ABC. Tidak bisa jawab. Penonton ada yang tahu? Betul, Kerajaan Sriwijaya. Ya, 100 untuk penonton. Selanjutnya, Sultan Ageng Tirtayasa adalah raja yang terkenal dari kerajaan Banten. Beliau sangat gigih dalam mengusir Belanda dari Jayakarta. Karena kegigihannya, Belanda berusaha menjatuhkannya dengan mengadu domba dengan anaknya.
Siapa nama anak Sultan Ageng Tirtayasa yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk melawan bapaknya? Silakan. ABC sudah 5 detik, dia tidak bisa menjawab. Penonton, ada yang tahu nggak? Siapa nama anaknya? Betul, 100 buat penonton. 100 Sultan Haji. Penonton. Soal selanjutnya, apa hasil rumusan Panitia 9 pada pertemuan 22 Juni tahun 1945? Piagam Jakarta. 100 untuk Regu D. Soal selanjutnya, siapa nama tokoh pemuda yang menjadi pengibar bendera merah putih pada awal Indonesia merdeka 17 Agustus 1945? Soekarno. Silakan. ABC tidak bisa. Pengerek bendera pertama loh. Pemudanya ya. Tidak ada penonton. Ya betul, ada Suhud, ada Latif ya. Itu dia. Soal selanjutnya, apa yang menyebabkan muncul perlawanan rakyat Indonesia kepada AFNI padahal sebelumnya diterima dengan netral? Silakan ABC, dia tidak bisa menjawab. Ayo semangat. Penonton. Tidak ada, jawabannya adalah masuknya Nika bersama pasukan Inggris. 100 buat Dewan Juri. Soal selanjutnya, soal terakhir untuk Regu D, tayangan gambar. Benda ini adalah salah satu koleksi Museum Nasional dengan nomor inventarisasi 6792B, berupa perhiasan adat dan juga digunakan sebagai alat pembayar denda. Apa nama koleksi tersebut? Soal 7. Silakan Regu D dijawab. D tidak bisa. ABC bisa menjawab. Ya, jawabannya penonton nggak bisa. Penonton lihat apa ya. jawabannya? Adalah koleksi emas bulan. Nah, itu jawabannya ya. Baik, berakhirlah soal untuk Regu A, B, C, D di Iya. babak Untuk babak penyisihan wajib berebut. penyisihan 2 untuk Regu D, nilainya A min 50, Regu B kosong, Regu C kosong, Regu D Regu D 200. 300 bisa dijawab. Piagam Jakarta bisa dijawab. 300 Bu. Jadi pameran khusus atau temporer yang bisa jawab Neolitikum serta Piagam Jakarta 300. Jadi Regu A min 50, Regu B kosong, Regu C kosong, dan Regu D 300. Silakan untuk total. Baik, untuk totalnya adalah skor sementara untuk saat ini Regu A meraih nilai minus 150, Regu B 100, Regu C 300, dan Regu D 1250. Ya, tetap semangat dan masih unggul Regu D dengan skor 1250. Kita beralih ke soal babak selanjutnya, yaitu babak terakhir, yaitu babak rebutan. Benar salah ya, berarti fokus semuanya ya. Oh penonton, nah kan berarti masih semangat ya. Benar salah kode soal 02 teman-teman. 02 Bapak Ibu Dewan Juri.
Mohon diingat tadi ya, kita peraturan tidak kita sebutkan lagi. Mohon diingat ya, mohon diingat. Dan sampai juri menyebutkan nilai, tidak kertasnya jangan diturunkan ya, mohon pengertiannya. Permisi, saya ingatkan sekali lagi, yang menjawab adalah juru bicara. Yang mengangkat jawaban benar maupun salah adalah juru bicara, tapi setelah didiskusikan dulu, ya. Dan MC membaca soal dan saya akan menghitung 1, 2, dan 3, ya. Oke, sudah siap Dewan Juri? Siap. Peserta sudah siap? Baik, kita mulai soal benar atau salah. Soal pertama. Syarat sebuah benda bisa menjadi koleksi museum antara lain dapat dijadikan dokumen dan mempunyai nilai sejarah, ilmiah, estetik, dan kebudayaan. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, jawabannya benar. Berarti A, B, C, dan D. Nilainya 100. Soal selanjutnya. Salah satu cagar budaya tingkat nasional tahun 2012 hingga 2023 berupa Gedung Kebangkitan Nasional berada di Kota Bandung kategori bangunan. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah salah. Berarti yang benar adalah A, B, dan C. Jawaban yang benar adalah berada di Jakarta Pusat. Soal selanjutnya. Kehidupan manusia zaman perundagian dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain sudah mengenal hewan ternak, adanya perdagangan antar pulau, dan pandai membuat peralatan dari besi dengan teknik cor. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah benar. A, B, C, dan D mendapat nilai 100. Soal selanjutnya. Fosil adalah bukti fisik dari suatu peradaban berupa peninggalan-peninggalan yang membantu para sejarawan dan arkeolog untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia masa kuno. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, tidak ada yang benar ya. Jadi jawabannya adalah salah. Yang benar adalah artefak, bukan fosil. Karena artefak dan fosil itu berbeda. Fosil itu adalah jasa training dari makhluk hidup yang sudah membatu, sedangkan fosil adalah hasil budaya manusia, ya. Artefak adalah hasil budaya manusia. Soal selanjutnya. Yupa adalah bukti keberadaan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Prasasti tersebut menggunakan huruf Palawa dan bahasa Jawa kuno. Benar atau salah? 1, 2,
3. Ya, A dan D benar. Jawabannya adalah salah. Yang benar adalah bahasa Sanskerta. Soal selanjutnya, prasasti Cirebon adalah prasasti dari Kerajaan Tarumanegara yang berisi tentang penggalian Sungai Gomati dan Candrabraga untuk pengairan lahan pertanian masyarakat Tarumanegara. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah salah. Berarti Tetap diangkat, tetap di atas, nak, tetap di atas. B B tetap pun diangkat. tetap mengangkat ya. Jadi jawaban yang benar adalah isinya tentang telapak kaki raja yang diibaratkan sama dengan telapak kaki Dewa Wisnu. Berarti regu yang benar adalah A, C, dan D. 100. Soal selanjutnya, Kerajaan Mataram kuno dari bukti yang ditemukan pernah diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, jawabannya benar untuk semua regu 100. Soal selanjutnya, Peter Bot adalah Gubernur Jenderal pertama VOC. Ia menentukan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku dan pindah ke Jayakarta pada masa Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, jawabannya benar semua untuk semua regu, nilainya 100. Soal selanjutnya, pembentukan MPRS dan DPRS adalah salah satu isi dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, yang benar adalah jawabannya salah ya. Jadi regu A dan regu C itu mendapat nilai 100. Yang benar adalah MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Ya, jadi yang benar adalah A dan C mendapat nilai 100. Soal selanjutnya, tayangan gambar. Ondel-ondel adalah warisan budaya tak benda dari Jakarta. Tergolong bentuk teater tanpa tutur, mulanya dijadikan personifikasi leluhur, pelindung keselamatan kampung. Yang laki-laki wajahnya dicat merah, diberi kumis, jenggot, alis tebal, cambang. Yang perempuan wajahnya dicat putih atau kuning. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah benar. Berarti yang mendapat nilai 100 adalah diangkat. A, B, dan D. Habis ya, soal sudah untuk babak benar salah sudah habis dan kita akan lihat skor sementara. Jadi untuk nilai regu A di babak benar salah itu berjumlah 900, kemudian regu B 600, regu C 700, dan regu D 700. Bagaimana pengamat?
Sesuai ya? Baik. Dan skor akhir sementara ya untuk regu A 750, regu B 700, regu C 1000, dan regu D 1950. Unggul sementara regu D 1950. Dan kita masuk ke babak terakhir yaitu babak apa penonton? Pintar penonton, 100 buat penonton. Siap anak ya, tangan di bel, dengar soal baik-baik. Mohon kita fokus semuanya ya, fokus ya teman-teman, fokus ya. Baik, soal rebutan B ya, soal rebutan B teman-teman, skor soal rebutan B. Sudah siap? Kita tes spellnya dulu ya. Regu A, regu B, regu C, regu D. Oke, tangan atas monggo, saya kasih kode 1, 2, 3. Ya, regu D. Oke, siap ya. Soal pertama. Ciri khas Museum Nasional adalah patung gajah yang berada di depan gedung museum. Patung gajah tersebut merupakan hadiah dari siapa? D. Raja Chulalongkorn dari Thailand. 100 untuk D. Soal nomor kedua. Apa nama warisan budaya tak benda dari Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa alat musik petik khas orang roti? D. Sarhando. Ya, 100 untuk D. Soal selanjutnya, museum negeri yang didirikan di Provinsi Sulawesi Selatan diberi nama D. Lagaligo. Ya, 100 untuk D. Soal selanjutnya, tradisi mendirikan bangunan megalitik atau batu besar terjadi pada zaman apa? D. Megalitikum. Salah. Zaman Neolitikum. Oke, jadi betul ya, di sini soalnya megalit sudah diberi jawaban. Jawabannya sama Neolitikum. Jadi yang betul itu sebenarnya betul megalitikum ya. Mohon maaf anak. 100 saya menang sampai yang kurang. Iya, semangat regu D. Lanjut selanjutnya. Kerajaan Majapahit mencapai keemasan pada masa Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati siapa? A. Gajah Mada. 100 untuk A. Nah, pencet-pencet gitu. Beri pencet agak. Sampai bayar utang nantang. Soal selanjutnya, partai terkuat pada masa demokrasi liberal adalah Partai PNI dan partai apa? Tidak ada yang berani menjawab. Penonton. Masyumi. Masyumi 100 untuk penonton. Soal selanjutnya, apa bentuk negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang RIS? D. Federal. 100 untuk D. Soal selanjutnya, apa nama perundingan yang salah satu isi kesepakatannya adalah membentuk Uni Indonesia Belanda, yakni negara Indonesia Serikat sederajat dengan Kerajaan Belanda? A. Salah. Ya, yang benar adalah perundingan Renville. Ya, soal selanjutnya. Pada masa jayanya, Kerajaan Samudra Pasai dikenal selain sebagai pusat perniagaan yang penting,
juga sebagai kerajaan apa? D. Kerajaan Islam pertama di Nusantara. Iya, salah. Yang benar itu adalah pusat perkembangan agama Islam. Jadi berbeda. Ya. Ya, selain pusat perniagaan menjadi pusat perkembangan agama Islam. Bukan kerajaan Islam pertama. Kemudian yang nomor berikutnya. Selanjutnya kita beralih ke soal rebutan terakhir, tayangan gambar. Ini adalah salah satu koleksi Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim. Apa nama koleksi tersebut? Mula Warman. Mula Warman. Salah. Prasasti Intan Mula Warman. Ya. Jawabannya benar adalah Nisan Makam Fatimah binti Maimun. Ya, 100 untuk Dewan Juri dan itu merupakan soal terakhir ya. Silakan Dewan Juri. Perolehan nilai untuk babak rebutan B, regu A 0, regu B 0, regu C 0, regu D 450. Nah, dan inilah hasil akhir dari babak penyisihan kedua, dan nilai akhirnya adalah regu A meraih nilai 750, regu B 700, regu C 1000, dan regu D 2400. Dan selamat untuk regu D dari SMP Negeri 1 Moyo Hulu melaju ke babak final. Terima kasih untuk regu A, regu B, C, dan D untuk dapat kembali ke tempat semula. Istirahatkan 5 menit untuk persiapan babak penyisihan ketiga. Jangan ribut lagi. Kenapa dia selamat sih? Tadi. Kenapa dia selamat sih? Tadi lewat. Eda siapkan air tambahan tadi. Tapi sabun saya rasa ada sirap putar, lebih kurang kan sirap? Ada sirap putar, bakal suka dia. Tawa siyaw, mensyong, tawa apa penting ada gelas teriak. Tidak kali,